Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Jadi saya Fendi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa merubah, terutama adalah merubah pola pikir teman-teman yang tadinya makin kacau ataupun kacau sekarang sudah bisa menjadi lebih baik, tidak ada kendala lagi yang dirasakan oleh teman-teman ya, seperti itu. Nah teman-teman, hari ini saya baru pulang kegiatan selama 4 hari 4 malam di suatu tempat, dan saya baru balik ini sekitar jam 2. Lumayan menguras tenaga juga gitu kan, capek, kemudian ya pikiran juga lumayan agak ribet gitu kan, tetapi ya agak sedikit pilek juga saya gitu kan, batuk-batuk karena mungkin tidurnya yang kurang kurang tidur ya selama 4 hari itu. Tetapi saya tetap semangat untuk memberikan motivasi ataupun eh, apa ya, sesuatu yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman yang mau WA dengan saya mangga di 2 nomor. Yang satu hanya khusus untuk telepon dan yang satu bisa untuk video call ya. Dan tadi barusan saya habis video call dengan seseorang. Ya, orangnya orang apa? Nggak tahu sih di orang mana. Entah orang Karawang. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi yang mau WA itu yang pertama nomor tri saya 411 dan yang kartu as itu ujungnya 2727 ya, seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, kita hitamkan, padamkan gitu kan, yang tombol merahnya supaya menjadi warna hitam. Teman-teman, kali ini saya akan berbicara masalah sesak di dada akibat asam lambung ya. Jadi sesak di dadanya itu bukan yang lainnya, tetapi karena asam lambung ya, seperti itu. Oke, jadi kita tahu teman-teman bahwa asam lambung itu naik ke kerongkongan ataupun reflux ya. Kasus ini itu menyebabkan sesak napas gitu kan. Sebetulnya itu bisa diatasi dengan sangat mudah ketika kita tidak terkena panic attack berlebih ya. Kenapa sebabnya ya? Saya juga merasakan sesak napas itu seperti itu ya. Jadi sesak napas itu kan kayak ketindih gitu kan, di sini kayak ketindih. Saya ngalamin waktu itu kalau tidak salah di 2 bulan pertama saya terkena GERD gitu kan. Kemudian saya ingin di ronsen waktu itu sama istri saya memaksa keke. Jadi kata saya, tolong di ronsen, kata saya pengen di ronsen. Kenapa gitu? Saya sesak napas, kata saya takut paru-paru dan sebagainya. Ternyata pas di ronsen itu tidak terjadi apa-apa. Itu akibat asam lambung ya. Saya juga tidak bisa menerangkan secara ilmiahnya gitu kan, bagaimana asam lambung itu bisa menyebabkan sesak napas gitu kan. Mungkin teman-teman lebih bisa bertanya kepada dokter ataupun ya, atau mungkin teman-teman yang lagi berobat bisa ditanyakan seperti itu. Saya belum pernah bertanya tentang kok bisa gitu kan sesak napas itu sampai menyebabkan asam lambung, tetapi yang saya baca gitu kan, baik secara di buku pencernaan yang saya punya, saya juga punya buku judulnya itu Hidup Sehat dengan Pencernaan gitu kan. Saya mempunyai 5 buku. Nah, jadi si asam itu naik ke sini, reflux dia ke kerongkongan, menyebabkan ya di sini itu tertekan ya, seperti itu. Tapi itu jangan kaget, selama kita tidak mempunyai riwayat penyakit paru dan jantung, hanya sebatas asam lambung aja, jangan kaget. Penanganannya sangat mudah kok. Nah, bagaimana tipsnya? Yang pertama adalah teman-teman, kalau misalkan terjadi sesak nafas, coba untuk duduk tegap seperti ini. Nah, saya ini duduk tegap ya. Kemudian setelah duduk tegap, biarkan dulu. Nah, kita ambil napasnya pelan-pelan. Kalau bisa ikuti teman-teman. Ketika tangan naik, naikkan tangan kita. Kemudian kalau misalkan kita turunkan sambil mengelus dada. Seperti itu ya. Kalau terjadi asam lambung naik, nah seperti itu. Naik,
turunkan sambil dilus dadanya. Kalau misalkan asam lambung biasanya tidak akan lama juga, misalkan paling 30 menit, kalau misalkan tidak 20 menit itu akan segera teratasi ya, seperti itu. Nah kemudian teman-teman juga bisa jalan kaki ataupun berjalan ketika sesak. Itu jalan kaki sederhana gitu kan, ke depan atau misalkan ya pokoknya sederhana saja gitu. Kalau sesak itu bisa jalan kaki. Nah, pelan-pelan saja ya. Jadi jangan memaksakan untuk bisa lari cepat ataupun ya ingin lari gitu kan. Tidak. Jadi pelan-pelan saja. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman bisa obat penetral asam lambung ya. Ini kalau obat itu memang kalau asam lambungnya lagi naik, kita sih perlu mengkonsumsi gitu kan. Apapun itu terserah, mau dari kimia, mau dari herbal juga mangga ya, seperti itu. Kita minum penetral dari asam lambung itu supaya asam lambung tidak naik dan tidak menyebabkan sesak nafas. Nah selanjutnya teman-teman juga bisa minum air hangat perlahan-lahan ya, minum air hangat perlahan-lahan supaya sesaknya itu hilang ya, atau bisa juga mengkompresnya ya, mengkompresnya perlahan-lahan di sini supaya napasnya juga agak plong ya. Nah selanjutnya teman-teman bisa juga menghirup bebauan aromaterapi ya, aromaterapi dari hidung perlahan saja ya, kemudian dimasukkan ke dalam rongga-rongga dada kita supaya si napasnya menjadi plong lagi ya, seperti itu. Pokoknya untuk mengatasi sesak napas itu akibat asam lambung, sebetulnya sih asam lambungnya dulu gitu kan yang dinetralkan ya, biar nanti sesak napasnya juga ikut hilang. Nah selain daripada itu juga teman-teman bisa mengurangi porsi makan yang mengandung lemak, kemudian gorengan dan sebagainya kalau misalkan masih terjadi sesak napas. Kemudian mengurangi minuman kopi, misalkan merokok dan sebagainya ya, kurangilah seperti itu karena memang itu tidak baik ya. Nah itu saja teman-teman tips dari saya untuk mencegah ataupun menghadapi saat sesak napas ketika asam lambung itu naik ke bagian dada kita ya. Karena kita juga saya juga merasakan dulu sangat panik sekali ya teman-teman saat asam lambung naik ya, seperti itu. Jadi teman-teman saya sekarang kemarin sudah ngecek berat badan saya udah naik sekitar 4 kg yaitu ke 54 dari angka 49 itu gitu kan ke 50 itu. Nah sekarang udah naik 54 ya, alhamdulillah teman-teman ya. Ternyata gampang-gampang susah untuk menaklukkan asam lambung itu. Semangat untuk sembuh ya teman-teman. Jangan lupa untuk sharing dengan saya ataupun konsultasi dengan saya, karena saya juga mau istirahat dulu gitu kan, karena lumayan capek juga perjalanan 4 hari ini. Mata saya pun masih loyo ya, masih loyo, kemudian kerjanya juga lumayan banyak ya. Oke teman-teman, begitu saja, mata saya udah ngantuk ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Salam sembuh dari saya, penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.